Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang menciptakan manusia bukan hanya dengan jasad, tetapi juga dengan hati, akal dan rahasia batin yang jauh lebih dalam dari apa yang tampak di permukaan. Sobat Rumi, di dunia yang bergerak cepat ini, banyak manusia hidup dengan napas yang berjalan, namun jiwanya tertinggal jauh di belakang. Bangun setiap pagi, bekerja, berbicara, tertawa, namun di dalam dada ada ruang kosong yang tidak terisi oleh apapun. Banyak yang menyangka kekosongan itu adalah kurang harta, kurang cinta atau kurang pengakuan. Padahal seringkali yang sebenarnya hilang adalah diri sendiri. Manusia bisa mengenakan banyak peran sebagai anak, orang tua, pekerja, pasangan, sahabat. Namun di balik semua peran itu, ada satu pertanyaan sunyi yang jarang berani dihadapi. Siapakah diri ini sebenarnya? Tidak sedikit yang hidup puluhan tahun, namun belum pernah benar-benar berjumpa dengan jati dirinya sendiri. Yang dijalani hanyalah tuntutan, harapan orang lain, dan ketakutan akan penilaian dunia. Padahal Allah tidak menciptakan manusia untuk hidup dalam kepura-puraan. Allah menciptakan setiap insan dengan fitrah, dengan arah, dengan makna. Mengenal jati diri bukan berarti menjadi hebat di mata manusia, bukan pula menjadi sosok yang selalu benar. Justru sebaliknya, mengenal jati diri adalah saat seseorang berhenti melawan hakikatnya dan mulai berdamai dengan apa yang Allah tetapkan di dalam dirinya. Orang yang telah mengenal jati dirinya tidak selalu hidup tanpa masalah. Namun ada perbedaan besar. Masalah tidak lagi menguasai batin dan gelombang kehidupan tidak lagi menenggelamkan jiwa. Ada ketenangan yang tidak dibuat-buat. Ada keyakinan yang tidak perlu diumumkan. Ada kekuatan yang tidak berisik. Di tengah dunia yang penuh kebisingan, orang yang mengenal jati dirinya justru tampil sederhana, namun kehadirannya terasa. Maka pembahasan ini tidak bertujuan untuk menghakimi siapa yang sudah atau belum sampai. Pembahasan ini adalah cermin, agar setiap hati bisa bercermin dengan jujur, tanpa paksaan, tanpa pembelaan. Ada 7 tanda yang sering muncul pada orang-orang yang telah mulai mengenal jati dirinya yang sejati. Bukan sebagai label, melainkan sebagai isyarat batin. 7 tanda ini tidak selalu hadir sekaligus. Sebagiannya muncul perlahan, seiring perjalanan spiritual dan kedewasaan jiwa. Dan setiap orang memiliki waktunya sendiri-sendiri. Jika dalam pembahasan nanti ada tanda yang terasa dekat di hati, itu bukan untuk dibanggakan. Itu adalah amanah untuk dijaga. Dan jika ada tanda yang belum terasa, itu bukan untuk disesali. Karena Allah tidak pernah tergesa-gesa dalam membimbing hambanya, maka mari melangkah dengan tenang, bukan untuk menjadi lebih tinggi dari siapapun, tetapi untuk menjadi lebih jujur pada diri sendiri di hadapan Allah. Kini marilah mulai pembahasan ini secara perlahan. 7 tanda orang yang telah mengenal jati dirinya. Tanda pertama, tidak lagi gelisah menjadi orang lain. Orang yang mulai mengenal jati dirinya tidak lagi hidup dalam perlombaan menjadi orang lain. Ia tidak sibuk meniru jalan hidup manusia lain, tidak pula terjebak dalam perbandingan yang melelahkan batin. Bukan karena merasa paling benar, tetapi karena telah memahami satu hal penting. Allah tidak menciptakan 2 jiwa dengan takaran yang sama. Setiap manusia memiliki garis hidup, rizki, ujian, dan waktu kematangan yang berbeda. Ketika kesadaran ini tumbuh, hati perlahan berhenti memberontak. Dulu mungkin ada rasa gelisah melihat keberhasilan orang lain. Dulu mungkin ada dorongan untuk mengejar sesuatu hanya karena dunia menganggapnya berharga. Namun kini dorongan itu mulai melemah. Orang yang mengenal jati dirinya mulai bertanya bukan lagi bagaimana agar terlihat berhasil, melainkan apakah jalan ini selaras dengan fitrah yang Allah titipkan. Dari sinilah ketenangan pertama lahir. Ia tidak lagi memaksakan diri masuk ke kehidupan yang bukan miliknya. Tidak lagi memaksa hati mencintai hal-hal yang sejatinya tidak memanggil jiwanya. Banyak kegelisahan manusia bukan karena hidupnya sulit, melainkan karena hidupnya bukan hidupnya sendiri. Ketika seseorang terus mengenakan topeng, hati akan lelah. Dan kelelahan itu sering muncul dalam bentuk cemas, iri atau rasa hampa yang sulit dijelaskan. Namun orang yang telah mulai mengenal jati dirinya berani menanggalkan topeng itu satu persatu. Bukan untuk menjadi berbeda, tetapi untuk menjadi jujur. Kejujuran inilah yang membebaskan. Ia tidak lagi tersinggung ketika jalan hidupnya tidak dipahami orang lain.
tidak pula sibuk menjelaskan pilihan-pilihannya kepada dunia yang tidak benar-benar mendengar, karena orientasinya telah bergeser, bukan lagi kepada pengakuan manusia, tetapi kepada ketenangan di hadapan Allah. Orang seperti ini tidak kebal dari rasa sedih, namun kesedihannya tidak berubah menjadi kebencian. Tidak kebal dari keterbatasan, namun keterbatasan tidak membuatnya membenci diri sendiri. Ia mulai menerima bahwa menjadi diri sendiri adalah ibadah yang sunyi, tidak terlihat namun sangat berarti. Dalam penerimaan inilah hati berhenti berperang dengan takdir. Dan saat hati berhenti berperang, Allah menghadirkan ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan luar. Inilah tanda pertama orang yang telah mengenal jati dirinya. Tidak lagi gelisah menjadi orang lain. Ia berjalan di jalannya sendiri, dengan langkah yang mungkin lambat namun jujur. Dan kejujuran itulah yang membuat hidup terasa lebih ringan. Tanda kedua, hatinya tenang meski hidup tidak selalu mudah. Orang yang telah mulai mengenal jati dirinya tidak hidup dalam anggapan bahwa ketenangan berarti hidup tanpa masalah. Justru sebaliknya, ketenangan lahir ketika hati tidak lagi melawan kenyataan. Ujian tetap datang, kesulitan tetap menghampiri. Namun ada perbedaan yang jelas, bahwa badai tidak lagi menguasai batin. Banyak manusia gelisah, bukan karena masalahnya besar, melainkan karena pikirannya menolak apa yang sedang Allah tetapkan. Penolakan inilah yang melahirkan kegelisahan. Penolakan inilah yang membuat hati lelah, bahkan sebelum tenaga benar-benar terkuras. Orang yang mengenal jati dirinya telah belajar satu pelajaran penting, bahwa tidak semua hal harus dimengerti sekarang dan tidak semua rasa harus dilawan. Ia memahami bahwa hidup bukan tentang mengendalikan segalanya, melainkan tentang berserah dengan sadar. Berserah bukan berarti pasrah tanpa usaha. Berserah adalah bekerja dengan sungguh-sungguh, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan hati yang lapang. Disinilah ketenangan itu berakar. Ketika sesuatu berjalan tidak sesuai harapan, ia tidak langsung menyalahkan keadaan, tidak pula menuduh Allah tidak adil. Yang hadir justru pertanyaan yang lebih jernih. Pelajaran apa yang sedang disampaikan? Dengan cara pandang ini, masalah tidak lagi terasa sebagai hukuman, melainkan sebagai proses pematangan jiwa. Orang seperti ini mungkin menangis, namun tangisannya tidak berlarut. Mungkin terluka, namun tidak menjadikan luka sebagai identitas. Karena ia tahu, segala yang datang dari Allah selalu membawa makna, meski makna itu belum terlihat hari ini. Ketenangan batin yang dimiliki bukan hasil dari dunia yang ramah, melainkan dari hati yang telah belajar menerima. Ia tidak lagi menuntut hidup agar selalu sesuai keinginan. Yang dijaga adalah sikap batin agar tetap selaras dengan kehendak Allah. Inilah sebabnya orang yang mengenal jati dirinya tidak mudah panik oleh perubahan, tidak mudah runtuh oleh kegagalan, dan tidak mudah sombong oleh keberhasilan. Hatinya memiliki poros, dan poros itu bukan dunia, melainkan keyakinan kepada Allah. Selama poros itu terjaga, hidup boleh berguncang, namun jiwa tetap berdiri. Inilah tanda kedua orang yang telah mengenal jati dirinya. Hatinya tenang meski hidup tidak selalu mudah, ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan melainkan pada kepercayaan bahwa Allah selalu hadir di balik setiap kejadian. Tanda ketiga, tidak haus validasi, tidak takut penolakan. Orang yang telah mengenal jati dirinya tidak lagi menjadikan penilaian manusia sebagai pusat hidupnya, bukan karena tidak peduli, melainkan karena telah menempatkan dunia pada porsinya yang tepat. Ia memahami bahwa tidak semua orang akan mengerti jalannya, dan tidak semua kebaikan akan langsung diakui. Ketika kesadaran ini tumbuh, hati berhenti menggantungkan nilai diri pada tepuk tangan manusia. Banyak manusia lelah bukan karena kurang usaha, melainkan karena terlalu berharap pada pengakuan luar. Ketika pujian datang, hati menjadi tinggi. Ketika penolakan hadir, hati runtuh. Orang yang mengenal jati dirinya telah keluar dari ayunan itu. Ia tidak mabuk pujian dan tidak hancur oleh celaan. Yang menjadi ukurannya bukan lagi disukai atau tidak, melainkan benar atau tidak di hadapan Allah. Inilah pergeseran yang membebaskan.
Ia tetap bisa menerima masukan, namun tidak membiarkan pendapat manusia menentukan harga dirinya. Ia mendengar kritik, namun tidak menyerahkan kendali batin kepada lidah orang lain. Ketika berbuat baik, tidak menunggu sorotan. Ketika berbuat benar, tidak menuntut pengakuan, karena yang dicari bukan citra, melainkan ridha Allah. Orang seperti ini tidak sibuk menjelaskan dirinya kepada semua orang, tidak pula berusaha membela diri di setiap kesalahpahaman. Ada keheningan yang dijaga, karena tidak semua kebenaran harus diperdebatkan. Ia tahu, jika niat sudah lurus, waktu akan berbicara. Tidak haus validasi bukan berarti menutup diri dari manusia, melainkan tidak menjadikan manusia sebagai sumber nilai diri, dan tidak takut penolakan. Bukan berarti tidak pernah sakit, melainkan tidak menjadikan penolakan sebagai penentu arah hidup. Dalam kebebasan ini, jiwa menjadi ringan. Tidak ada lagi beban untuk selalu terlihat baik, karena fokusnya adalah menjadi benar. Inilah tanda ketiga orang yang telah mengenal jati dirinya, tidak haus validasi dan tidak takut penolakan. Ia berjalan tenang, karena yang menjadi saksi langkahnya bukan manusia semata, melainkan Allah yang Maha mengetahui isi hati. Tanda keempat, berani melepaskan yang tidak sejalan dengan hatinya. Orang yang telah mengenal jati dirinya tidak lagi mengukur hidup dari seberapa banyak yang dimiliki, melainkan dari seberapa selaras hati dengan jalan yang ditempuh. Ia menyadari bahwa tidak semua yang bisa diraih harus dipertahankan. Banyak manusia lelah bukan karena kurang kuat, melainkan karena terlalu lama memikul sesuatu yang bukan takdirnya. Ketika jati diri mulai dikenal, keberanian untuk melepaskan pun lahir. Bukan dengan amarah, bukan dengan kebencian, melainkan dengan kesadaran. Ia memahami bahwa melepas bukan berarti kalah, melainkan berhenti melawan fitrah. Ada pekerjaan yang dilepas karena menggerogoti batin. Ada hubungan yang diakhiri karena menjauhkan hati dari ketenangan. Ada ambisi yang diturunkan karena membuat jiwa lupa pada Allah. Semua dilepas bukan karena lemah, tetapi karena ingin jujur pada panggilan batin. Orang yang mengenal jati dirinya tidak takut kehilangan, karena ia telah belajar bahwa yang ditetapkan Allah tidak pernah benar-benar hilang. Yang pergi hanyalah apa yang memang bukan untuk menetap. Dalam proses melepas, rasa sakit mungkin hadir, namun rasa sakit itu tidak berubah menjadi penyesalan berkepanjangan, karena di balik setiap perpisahan selalu ada ruang yang Allah siapkan untuk sesuatu yang lebih selaras. Ia tidak lagi mempertahankan sesuatu hanya karena takut dinilai gagal. Tidak pula bertahan karena takut memulai ulang. Keberaniannya bukan berasal dari keyakinan diri semata, melainkan dari kepercayaan bahwa Allah Maha mengganti apa yang dilepas dengan ikhlas. Maka hidupnya menjadi lebih ringan. Langkahnya tidak lagi terseret beban yang tidak seharusnya dibawa. Inilah tanda keempat orang yang telah mengenal jati dirinya, yaitu berani melepaskan yang tidak sejalan dengan hatinya. Ia memilih kehilangan yang menenangkan daripada mempertahankan yang perlahan mematikan jiwa. Dan dalam setiap pelepasan yang jujur, Allah menumbuhkan ruang baru untuk hidup yang lebih bermakna. Tanda kelima, nyaman dalam kesendirian tanpa merasa sepi. Orang yang telah mengenal jati dirinya tidak lagi takut berada dalam kesendirian. Kesendirian tidak dipandang sebagai kekosongan, melainkan sebagai ruang perjumpaan batin. Ia memahami bahwa ramainya manusia tidak selalu berarti dekat, dan sunyinya keadaan tidak selalu berarti sepi. Banyak manusia merasa sepi bahkan di tengah keramaian, karena tidak pernah benar-benar hadir bersama dirinya sendiri. Namun orang yang mengenal jati dirinya telah belajar duduk tenang bersama hatinya, tanpa lari, tanpa distraksi yang berlebihan. Kesendirian menjadi waktu untuk mendengar suara yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia. Dalam keheningan itu, doa menjadi lebih jujur, zikir menjadi lebih dalam, dan hubungan dengan Allah menjadi lebih nyata. Ia tidak lagi mengisi setiap jeda dengan hiburan yang memabukkan, karena telah menemukan ketenangan yang tidak bergantung pada luar. Kesendirian tidak membuatnya rapuh, justru menguatkan, karena di saat itulah batin dipulihkan. Ia tidak menolak kebersamaan, namun tidak bergantung padanya. Ia mampu hadir untuk orang lain tanpa kehilangan dirinya sendiri. Orang seperti ini tidak takut kehilangan manusia,
karena telah menemukan bahwa Allah selalu dekat. Kesendirian bukan tempat pelarian, melainkan tempat pengenalan diri. Di sanalah luka dilihat dengan jujur, niat diluruskan, dan arah hidup diperbaiki. Inilah tanda kelima orang yang telah mengenal jati dirinya, nyaman dalam kesendirian tanpa merasa sepi, karena yang menemani bukan kesunyian, melainkan kesadaran akan kehadiran Allah yang tidak pernah meninggalkan hambanya. Tanda keenam, rendah hati tanpa merendahkan diri. Orang yang telah mengenal jati dirinya memiliki sikap rendah hati yang tidak dibuat-buat. Kerendahan hatinya tidak lahir dari rasa kecil, melainkan dari pemahaman yang jernih tentang siapa dirinya di hadapan Allah. Ia menyadari bahwa segala kelebihan bukan hasil kehebatan pribadi semata, melainkan titipan yang bisa diambil kapan saja. Kesadaran inilah yang menjaga hatinya dari kesombongan yang halus namun berbahaya. Rendah hati yang dimiliki tidak menjadikannya menghilang atau diam tertindas. Ia tetap berani bersuara ketika kebenaran harus dijaga, namun tanpa dorongan untuk menguasai atau merendahkan. Ada perbedaan besar antara rendah hati dan merendahkan diri. Merendahkan diri lahir dari luka dan ketakutan, sedangkan rendah hati lahir dari pengenalan diri yang utuh. Orang yang mengenal jati dirinya tidak merasa perlu terlihat kecil agar diterima. Ia juga tidak perlu terlihat besar agar dihormati. Ia berdiri pada porsinya, tahu kapan berbicara, dan tahu kapan diam lebih bermakna. Tidak tergesa membuktikan nilai diri, karena nilainya tidak bergantung pada pengakuan manusia. Dalam pergaulan, ia tidak menonjolkan kelebihan, namun juga tidak menutupinya demi terlihat sederhana. Semua mengalir apa adanya. Ketika dipuji, hati kembali kepada Allah. Ketika direndahkan, harga diri tidak runtuh. Karena pijakan batinnya bukan manusia, melainkan kebenaran. Rendah hati seperti ini membuat kehadirannya menenangkan, tidak mengintimidasi, tidak pula mengecilkan orang lain. Ia tidak merasa lebih suci, namun juga tidak merasa hina. Ia melihat manusia lain sebagai sesama hamba yang sedang berjalan menuju Allah dengan jalannya masing-masing. Inilah tanda keenam orang yang telah mengenal jati dirinya, yaitu rendah hati tanpa merendahkan diri. Ia tahu siapa dirinya, tahu dari mana asalnya, dan tahu kepada siapa segala urusan akan kembali. Dan dalam kesadaran itulah, Allah menjaga hatinya, tetap lembut tanpa kehilangan kekuatan. Tanda ketujuh, hidup terasa, bermakna meski sederhana. Orang yang telah mengenal jati dirinya tidak lagi mengukur makna hidup dari gemerlap pencapaian dunia. Makna tidak dicari di tempat yang jauh, melainkan dirasakan dalam keseharian yang dijalani dengan sadar. Kesederhanaan tidak dipandang sebagai kekurangan, melainkan sebagai ruang bertempat hati bisa bernapas. Di sanalah hidup terasa utuh, tanpa tuntutan berlebihan. Ia tidak lagi sibuk mengejar banyak hal sekaligus. Fokusnya tertuju pada apa yang sedang Allah amanahkan hari ini. Pekerjaan dilakukan dengan niat yang jernih. Hubungan dijaga dengan kehadiran yang penuh. Ibadah dijalani bukan sebagai rutinitas kosong, melainkan sebagai perjumpaan batin. Makna hidup muncul bukan dari besarnya hasil, melainkan dari lurusnya niat. Apapun yang dilakukan, selama diniatkan untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah, memiliki nilai yang dalam. Orang seperti ini tidak merasa hidupnya tertinggal hanya karena tidak seramai orang lain. Ia memahami bahwa setiap jiwa memiliki lintasan waktunya sendiri. Kebahagiaan tidak ditunda hingga semua keinginan terpenuhi. Kebahagiaan dirasakan dalam hal-hal kecil yang sering terlewatkan, dalam suapan makanan sederhana, dalam langkah kaki yang jujur, dalam doa yang dipanjatkan tanpa banyak kata. Ia tidak lagi menunggu hidup besar untuk merasa berarti. Setiap hari sudah cukup untuk disyukuri. Makna hidup baginya bukan tentang meninggalkan jejak besar, melainkan tentang tidak meninggalkan hati sendiri di tengah perjalanan. Dalam kesadaran seperti ini, waktu tidak terasa sebagai lawan. Hari-hari berjalan tenang meski tanpa sorotan. Dan di dalam ketenangan itulah, hidup yang sederhana menjadi ladang makna yang terus tumbuh. 7 tanda yang telah dibahas bukanlah tujuan akhir perjalanan hidup. Semua itu hanyalah isyarat bahwa jiwa sedang bergerak menuju pengenalan yang lebih jujur.
Mengenal jati diri bukan berarti hidup tanpa luka, tanpa kegagalan, atau tanpa air mata. Namun mengenal jati diri berarti tidak lagi tersesat di dalamnya. Ketika seseorang tidak lagi gelisah menjadi orang lain, hatinya menjadi lebih lapang. Ketika ketenangan hadir meski hidup tidak mudah, jiwa menemukan porosnya. Ketika validasi dunia tidak lagi dikejar dan penolakan tidak lagi ditakuti, beban batin pun berkurang. Keberanian untuk melepaskan membuat hidup lebih ringan. Kesendirian yang diterima mendekatkan hati kepada Allah. Kerendahan hati yang sehat menjaga jiwa tetap kuat tanpa menjadi keras. Dan hidup yang sederhana menjadi penuh makna. Semua tanda ini bukan tentang siapa yang lebih dahulu sampai, melainkan tentang siapa yang bersedia jujur dalam perjalanannya. Allah tidak menilai seberapa cepat langkah diambil, tetapi seberapa lurus niat dan seberapa tulus hati saat melangkah. Jika pembahasan ini terasa menyentuh hati dan menjadi cermin dalam perjalanan batin, silakan tulis angka 99 di kolom komentar. Angka 99 melambangkan Asmaul Husna, nama-nama Allah yang maha sempurna, sebagai pengingat bahwa jati diri sejati manusia tidak pernah terpisah dari pengenalan kepada Allah. Biarkan angka itu menjadi niat sunyi untuk terus memperbaiki diri dan berjalan pulang kepada hakikat. Semoga setiap langkah yang sedang dijalani hari ini mendekatkan hati kepada ketenangan yang sejati. Semoga Allah membimbing setiap jiwa yang sedang mencari, menguatkan yang sedang lelah, dan menenangkan yang sedang gelisah. Dan semoga hidup tidak hanya dijalani, tetapi disadari dalam cahaya petunjuk Allah. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.